Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Setelah melewati masa Renaissance, periode pencerahan hingga sampai ke zaman modern ini, keimanan semakin terbenam dalam kubangan rasionalitas. Nalar dipisahkan dari agama dan keyakinan hanyalah persoalan individu semata yang didominasi oleh kebebasan yang azazi. Di Amerika, gereja semakin ditinggalkan jemaahnya lantaran rumah ibadah tersebut menjadi penghalang dalam mengekspresikan kebebasan akal. Madonna, salah seorang diva musik dunia, memilih untuk mempelajari dan mempraktikkan ajaran Kabbalah, disusul oleh Demi Moore dan sederetan artis kondang lainnya. Saat ini Kabbalah menjadi agama alternatif bagi sejumlah selebritis dunia. Faktor apa saja yang seolah menghipnotis minat sehingga Kabbalah menjadi pilihan mereka? Sejatinya Kabbalah adalah kepercayaan Yahudi yang amat rahasia disampaikan pada anggota dari mulut ke mulut. Ajarannya berupa ilmu sihir dan ritual pemujaan setan yang telah dikembangkan sejak ribuan tahun. Secara harfiah, Kabbalah bermakna tradisi lisan. Kata Kabbalah diambil dari bahasa Ibrani, kibil, yang bermakna menerima atau tradisi warisan. Dengan demikian, ajaran Kabbalah mempunyai arti menerima doktrin ilmu sihir atau okultisme yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Menurut sejarah, Ordo Kabbalah telah berusia 4.000 tahun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Sumeria, akhirnya menyebar ke Mesir kuno hingga ke Palestina. Ordo Kabbalah dibentuk dan diberi nama Ordo Persaudaraan saat perpindahan Bani Israel ke Babilonia, yakni pada era dinasti ketiga 2112 hingga 2004 sebelum Masehi. Salah seorang pendeta tinggi Kabbalah adalah Samiri yang mengajak Bani Israel saat eksodus dari Mesir untuk menyembah anak sapi emas bertepatan saat Nabi Musa alaihissalam berkhalwat di Gunung Tur Sinai. Doktrin mistis Kabbalah merupakan induk dari segala ilmu sihir yang ada di dunia hingga hari ini. Sejatinya merupakan elemen eksternal yang menyusup ke dalam agama Yahudi. Ditinjau dari segi pemahaman, Kabbalah terdiri dari 3 ordo: ordo hijau, kuning, serta putih. Ordo putih nyaris tidak teridentifikasi oleh peneliti. Hal ini lebih disebabkan gerakannya sangat rahasia dan mereka berkonsentrasi pada misi politik. Sedangkan ordo hijau dan kuning lebih menekankan pada aspek penyembahan terhadap Lucifer. Ajaran Kabbalah dirumuskan untuk menentukan jalannya peradaban manusia dengan membentuk satu pemerintahan dunia di bawah kendali Yahudi. Tradisi Kabbalah ditenggarai menghasilkan filsuf besar seperti Plato, Socrates, dan lain-lain. Juga fasisme yang kemudian diadoptasi Hitler untuk berkuasa. Untuk dibaiat menjadi anggota Ordo Putih, harus memiliki gelar magister pada satu disiplin ilmu. Hanya Yahudi dari garis keturunan yang lurus yang diizinkan untuk menjadi anggota. Di dalam fase rekrutmen ini ditempuh melalui pendidikan tidak kurang dari 40 hari. Prinsip ini yang selanjutnya digunakan oleh kelompok persaudaraan Illuminati. Menurut ajaran Kabbalah, proses penciptaan dimulai dengan munculnya benda-benda yang disebut Sefirot, yang artinya lingkaran-lingkaran atau orbit-orbit yang bersifat material maupun spiritual. Benda tersebut berjumlah 32. 10 yang pertama beremanasi dengan Tuhan yang gaib di kedalaman yang tak terbatas. Dogma Kabbalah ada relasinya dengan sistem kepercayaan astrologi kuno. Pada hakikatnya, Kabbalah telah menyimpang jauh dari agama Yahudi. Ajaran tersebut menjadi doktrin mistis dari keimanan Yahudi yang melenceng dari Taurat. Theodor Reinach, seorang pakar sejarah Yahudi, mendeskripsikan bahwa Kabbalah adalah racun teramat halus yang menyusup dan memenuhi nadi agama Yahudi. Doktrin tentang Tuhan mereka bertentangan dengan fakta penciptaan dalam Taurat. Penjelasan kaum Kabbalis tentang Tuhan direfleksikan sebagai bentuk tertinggi yang tak terlukiskan yang disebut sebagai Ein Sof. Adapun Ein Sof telah memanifestasikan dirinya kepada pengikutnya dalam 10 aspek realitas ilahiyah. Sebenarnya, Sefirot adalah ekspresi paling lugas dari ajaran pagan Kabbalah. Diilustrasikan sebagai pohon yang tumbuh terbalik, akarnya di kedalaman. Ein Sof puncaknya terdapat di Shekinah atau dunia. Ein Sof merupakan jabaran dari getah yang mengalir melalui dahan pohon dan membuatnya hidup, serta menyatukan dahan-dahan dalam realitas yang rumit dan misterius.
Kaum Kabalis tidak antagonis terhadap falsafah, namun bagi mereka, simbolisme dan mitologi jauh lebih memuaskan dalam menyingkap hakikat Tuhan. Ketika berakhirnya kekuasaan Romawi di Palestina, para pendeta Kabalah memutuskan untuk merekam tradisi lisan tersebut ke dalam papirus agar dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Tugas tersebut diamanahkan pada Rabbi Akiva ben Yosef, seorang ketua majelis tinggi pendeta Sanhedrin, serta seorang kepercayaan Rabbi Simon ben Yochai. Kitab suci Kabalah terbagi dalam dua buku, Sefer Zerah atau Kitab Penciptaan, dan Sefer Zohar atau Kitab Kemegahan. Zohar penuh dengan ayat-ayat rahasia. Ayat-ayat tersebut hanya bisa dipahami melalui Kitab Zerah. Di Eropa, beberapa abad setelah Masehi muncul Sefer Bahir atau Kitab Cahaya. Kitab suci Kabalah ditulis dalam bahasa Ibrani, selanjutnya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Rujukan kaum Kabalis tersebut berisi ajaran suci bagi kultus sesat dan penyembahan terhadap iblis. Teologi Kabalah tersusun dari mitologi paganisme dan menjadi dasar dari kemerusotan agama Yahudi. Klaim Kabalah bahwa manusia bertanggung jawab terhadap keberadaannya. Kaum Kabalis menyebut iblis sebagai Lucifer, cahaya atau pencerahan. Hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan mereka, yaitu kekuasaan yang berasal dari cahaya, api, dan matahari yang merupakan pelambang iblis. Di dalam struktur ajaran mereka, terdapat hierarki kekuasaan. Sefrotim atau penyinaran diasosiasikan sebagai makhluk supranatural. Dalam bahasa Ibrani disebut Sedim yang terdiri dari sejumlah roh. Sedim yang kawin dengan manusia disebut Mazikim dan anak hasil perkawinannya disebut Banim Sofanim atau anak haram jadah. Kabalah mempresentasikan bahwa manusia menjadi suci setara dengan Tuhan dalam istilah modern dikenal dengan faham humanisme. Penganut Kabalah menggunakan simbol-simbol. Organ lelaki disimbolkan dengan palus atau lingga, perlambangan kekuasaan regeneratif. Organ wanita dimanifestasikan oleh hyuna yang melambangkan kesuburan. Lain halnya untuk menjelaskan struktur hierarki. Mereka menggunakan segitiga dan piramida. Para elit Kabalis berada di puncak piramida yang menguasai massa yang menopang bangunan tersebut. Teologi Kabalah merebak ke seluruh dunia, hadir dalam masyarakat di berbagai aspek. Di Indonesia, pernah ada gereja iblis, hotel serta nightclub yang dinisbatkan kepada Lucifer. Sedang di Persia, kaum Kabalis mengejawantah ke dalam agama Zoroasterisme. Para pemuka agama Zoroaster disebut dengan magi. Ritual ajarannya adalah magus. Dari istilah itulah muncul ilmu magis. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa Zoroaster seperti halnya Majusi. Aliran ini mempelajari sihir, okkultisme, dan tenung dengan bantuan jin. Seiring dengan merebaknya ilmu astrologi dan numerologi, agama Kabalah pun berkembang di Sumeria, Mesir, Babilonia sampai ke Persia. Ajaran Kabalah di Persia tertulis di dalam kitab Avesta, sedang Lucifer disebut Ahura Mazda yang diaplikasikan dengan penyembahan api dan matahari. Di Palestina, ajaran Kabalah menyebar dipimpin oleh Herodes II, gubernur Romawi serta dua orang pembantunya, Ahiram, Abiud, dan Moab Levi. Mereka melawan ajaran Yesus. Kelompok tersebut berupaya membangun kembali Haikal Sulaiman di Yerusalem. Majelis kuasa rahasia Kabalah yang dipimpin oleh Herodes II memerintahkan untuk menyembelih Nabi Zakaria alaihissalam, juga membunuh Nabi Yahya alaihissalam, dan meletakkan penggalan kepala di atas nampan. Gubernur zalim tersebut juga mengeluarkan dekret hukuman mati terhadap Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Dalam waktu singkat, Injil versi Kabalah berkembang ke seantero Kekaisaran Romawi dan menjalar hingga ke Eropa. Selanjutnya, majelis tersebut juga mendirikan The Knight Templar yang merupakan cikal bakal dari gerakan Freemasonry dengan cara menusupkan anggotanya sebagai seorang Kristen Katolik yang berperan sebagai ordo militer di dalam perang salib. Di provinsi Prancis, tradisi lisan Kabalah dibukukan pada abad ke-13. Kaum Kabalis generasi selanjutnya memaparkan bahwa problem kejahatan sejatinya merupakan dampak dari kecelakaan primordial yang terjadi pada awal proses pengungkapan diri Tuhan. Mitologi Kabalah telah terbukti memuaskan secara psikologis saat tragedi menyelimuti kaum Yahudi Spanyol pada abad ke-15. Tuhan Kabalis berperan membantu memaknai penderitaan yang membelenggu.
Metode pencerahan ala Kabalah seperti layaknya metode psikoanalisis masa kini dalam pencarian kebenaran sekuler. Teologi yang menyimpang ini membebaskan seseorang dari penjara duniawi, membawa menuju ranah ilahiyah. Dengan cara inilah belenggu jiwa dibuka hingga ditemukan sumber kekuatan psikis yang mencerahkan serta mengobati penderitaan. Mistisisme Kabalis menjustifikasi mampu menerobos ke dalam pikiran dibanding bentuk-bentuk agama yang rasional. Klaim mereka bahwa Tuhan kaum Kabalis mampu menjawab kebutuhan, ketakutan, dan kecemasan primitif. Sampai sejauh ini, Barat menilai Tuhan dengan caranya yang kian sekuler. Sesungguhnya seperti itulah gambaran tentang pencarian Tuhan oleh para selebritis dunia yang semakin kebablasan. Jauh berbeda dengan akidah Islam. Sebelum membangun kerangka iman, terlebih dahulu dilakukan pemahaman lewat ilmu yang diimplementasikan dengan amal soleh. Dan yang paling utama, kita harus menundukkan wahyu di depan kenisbian nalar, sehingga akan terwujud sinergitas yang prima antara nalar dan agama. Akhirnya, hanya Islam yang satu-satunya agama yang mempunyai konsep sempurna dan final, jauh sejak agama tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wahyu melalui perantara Jibril kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.